Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Mari kita memulai renungan pagi kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas yang Kau beri, kesempatan untuk kami menjalani hari yang baru ini. Biarlah pagi ini kami boleh memulainya dengan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, tuntun kami, dan berikan kami hati yang taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi kita hari ini adalah Immanuel. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Biasanya ayat ini sering sekali kita dengar di hari Natal. Tapi apakah ayat ini juga berlaku diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pernahkah saudara memperhatikan bagaimana orang-orang berposisi atau berkedudukan penting dijaga dengan keamanan tinggi dan dijauhkan dari akses kebanyakan orang? Misalnya presiden, duta besar, atau bahkan artis terkenal. Keterbatasan akses ini membuat kebanyakan orang merasa bahwa orang-orang berkedudukan penting berada di posisi yang khusus dan sulit untuk diraih. Nah, kebanyakan orang berpandangan serupa tentang Tuhan. Kebanyakan orang memandang sosok Tuhan sebagai sosok yang berkedudukan tinggi sehingga lokasinya sangat jauh dan tidak dapat diraih oleh manusia. Jika saudara merasa bahwa berada di samping seorang presiden adalah sesuatu yang istimewa, bayangkan jika yang bersama saudara adalah seorang Tuhan pencipta langit bumi dan alam semesta. Bagi saya, itulah yang membuat Matius 1 ayat 23 terasa sangat istimewa. Pernahkah saudara bayangkan betapa kecilnya saudara jika dilihat dari atas Monas? Bagaimana jika dilihat dari atas kota Jakarta? Atau dari atas kepulauan Indonesia? Nah, bayangkan kita hanyalah satu dari sekian banyak penduduk bumi. Bahkan bumi kita pun sebenarnya kecil sekali jika dilihat dari skala alam semesta. Dapatkah saudara membayangkan betapa besarnya pencipta yang menciptakan semuanya itu? Pencipta itulah yang senantiasa bersama dengan kita. Mazmur 139 ayat 1-12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Kau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Pernahkah saudara merasa bahwa saudara begitu sendirian dan tidak berdaya? Atau pernahkah saudara merasa seolah-olah di dunia ini tidak ada seorang pun yang benar-benar menganggap saudara berarti? Mungkin saudara berpikir bahwa di dunia yang luas ini, saudara hanyalah satu orang yang tidak signifikan keberadaannya. Tapi firman Tuhan menunjukkan hal yang sebaliknya. Di dunia yang luas ini, Tuhan tahu di mana saudara berada. Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan. Dan lebih dari sekedar tahu, Tuhan menyertai saudara. Tidak ada satu hal pun di hidup saudara yang tidak penting bagi Tuhan. Saudara dapat mempercayai Tuhan untuk segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Saudara dapat berbincang mengenai apapun dengan Tuhan. Tuhan bahkan sebenarnya lebih dekat, lebih memahami, dan lebih dapat diandalkan daripada handphone saudara. Saudara, ada janji Tuhan bagi orang percaya, yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 1-5. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Saudara, jika hari ini saudara merasa harus menghadapi kehidupan ini sendirian, ingatlah bahwa Tuhan selalu beserta saudara. Dimanapun saudara berada, apapun pergumulan saudara, jangan berkecil hati. Karena Tuhan bukan hanya beserta saudara, Tuhan tahu segala sesuatu. Dia selalu ada di sini untuk saudara. Mari kita menutup renungan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang dekat dengan kami. Engkau menyertai kami senantiasa. Lebih dari siapapun, Engkau mengenal dan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar senantiasa percaya kepada Engkau. Ingatkan kami bahwa Engkau bukan Tuhan yang jauh, Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.